Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 543. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya yang tidak terhitung jumlahnya mengandung kekuatan tertinggi membuat banyak orang yang berada di lembah obat ini menjadi sangat gelisah, seolah-olah mereka cukup dekat dengan kematian. Yan Xuan kemudian melihat Zhou Yan dengan penuh kemarahan. Dia pun lalu berkata, "Zhou Yan, ini semuanya adalah karena dirimu." Di hadapan dari seorang Yan Xuan telah ada lingkaran putih, dan kali ini kekuatan api coklat, kekuatan jiwa, dan juga doki dari dalam tubuhnya telah dimasukkan pada lingkaran putih yang berada di hadapannya tersebut. Karena itu adalah kekuatan dari teknik terlarang. Yan Xuan akan menggunakan kekuatan dari teknik terlarang ini untuk menghapus Zhou Yan dari dunia. Dan itu adalah satu pukulan yang sangat mengerikan. Apabila Yan Xuan berhasil mengirimkan Zhou Yan pada neraka, maka dia akan segera mengambil kekuatan jiwa di dalam tubuh Zhou Yan bersama dengan api sucinya, sehingga Yan Xuan akan mendapatkan sebuah keuntungan. Ini adalah hal yang telah dipikirkan oleh bocah sialan itu. Sementara Zhou Yan hanya bisa menyipitkan matanya. Dengan penuh keseriusan, dia pun bergumam, "Sebenarnya itu adalah teknik terlarang. Tidak heran jika kau memiliki kepercayaan diri dan juga tidak kenal takut." Meskipun Yan Xuan telah menggunakan teknik terlarang ini, tapi Zhou Yan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa teknik terlarang yang diciptakan oleh seorang Yan Xuan, hal itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan teknik terlarang yang diciptakan oleh Mekal, malaikat pengembara saat itu. Dan kali ini samar-samar, di dalam tubuh Zhou Yan ada sebuah kekuatan yang akan terbangun, dan itu adalah kekuatan iblis. Zhou Yan sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Untuk bisa mengalahkan Yan Xuan, mungkin aku tidak perlu menggunakan kekuatan iblis ini. Aku ingin mencoba dengan teknik baru dari api suciku yang aku gabungkan dengan transformasi dari Dewa Naga." Pada akhirnya, Zhou Yan pun langsung mengatakan, "Transformasi Dewa Naga, keluarlah!" Tidak butuh waktu yang lama, sebuah sinar cahaya emas menyelimuti seluruh tubuh dari Zhou Yan, dan kali ini tubuh dari Zhou Yan telah menampakkan sebuah sisik-sisik naga. Pada akhirnya, sebuah kekuatan yang lain juga telah keluar dari dalam tubuh Zhou Yan, dan hal itu berubah menjadi kura-kura raksasa yang mengambang di belakang dari Zhou Yan. Kura-kura raksasa ini adalah kekuatan lain dari Raja Naga Baxia, dan itu telah mampu dimunculkan oleh Zhou Yan menggunakan teknik api suci yang baru. Kita berpindah pada altar gunung. Saat ini, banyak orang yang berada di dalam tempat itu melihat pada cermin raksasa yang berada di atas langit dengan penuh keheranan. Dan tidak sedikit orang yang kemudian berkata satu sama lain, mereka berdua benar-benar orang gila. Karena saat ini, pertempuran antara Zhou Yan dan juga Yan Xuan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan beberapa tetua yang berada di altar gunung ini merasa tidak akan mampu menahan satupun serangan dari keduanya. Detik berikutnya, beberapa tetua lain melihat pada tetua Yan Yun, dan kemudian mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Orang tua ini benar-benar sangat bermurah hati untuk bisa memastikan Yan Xuan mencapai sebuah kemenangan. Dia memberikan gulungan terlarang pada bocah itu." Sementara tetua Yao Xuanyi melihat pada pemimpin klan Yao, yaitu Yao Yuan, dan kemudian dia berkata, "Pemimpin, aku khawatir kita harus turun tangan dalam masalah ini." Yao Yuan hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, "Kita lihat saja dulu. Sepertinya Zhou Yan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk bisa mengalahkan teknik terlarang. Selain itu, kita sudah menetapkan sebuah aturan, dan kita tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Apabila tidak, mungkin banyak orang hanya akan menyalahkan kita. Bagaimanapun juga, aturan tetaplah sebuah aturan." Mendengarkan ucapan dari Yao Yuan membuat tetua Yan Yun sedikit tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemimpin klan Yao atas kemurahan hatimu untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Suatu hari nanti, kebaikanmu kali ini akan kita balas dengan beberapa hal yang menarik dari klan Yan." Mendengar ucapan dari seorang Yan Yun membuat Yao Yuan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan kali ini
Yao Yuan pun merasa bahwa sepertinya Soyen akan mampu menghadapi teknik terlarang yang telah diciptakan oleh seorang Yan Xuan. Apabila dugaannya ini benar, maka nama dari Soyen akan bergema di seluruh benua Douyun. Selain itu, bagi seorang Yao Yuan, kompetisi alkemis ini hidup dan matinya telah ditentukan oleh sebuah takdir. Jadi, tidak ada satupun orang yang diizinkan untuk ikut campur dalam masalah yang dihadapi oleh para kompetisi. Sementara Sun Er menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, kita lihat saja siapa yang akan menang, apakah kakak Soyen atau Yan Xuan. Tubuh dari Soyen yang telah ditutupi oleh sisik naga. Hal itu membuat penampilannya menjadi sangat luar biasa. Dan kemudian Soyen melihat pada Yan Xuan sambil mengatakan, Yan Xuan, ayo lakukan. Aku benar-benar ingin melihat kekuatan macam apa yang dimiliki oleh teknik terlarang milikmu. Apakah hal itu bisa mengalahkan kekuatanku? Yan Xuan hanya bisa tertawa. Baiklah kalau begitu, karena kau sendiri yang meminta kematian, maka aku akan menunjukkan kekuatan tertinggi di dunia ini. Teknik terlarang, aktifkan. Baru saja Yan Xuan mengatakan hal seperti ini, puncak pegunungan ke-8 ini bergetar dengan cara yang cukup hebat. Dan kemudian fluktuasi energi yang berada di sekitarnya menjadi benar-benar terdistorsi. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya pelangi yang tidak terhitung jumlahnya dari langit ini telah turun dan kemudian semuanya masuk pada lingkaran yang berada di hadapan dari seorang Yan Xuan. Aura bercahaya dan juga menyilaukan benar-benar menyelimuti seluruh lembah obat ini. Hal tersebut membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini menjadi sangat waspada. Sementara Soyen juga telah mengirimkan banyak kekuatan pada bayangan kura-kura yang berada di belakangnya. Detik berikutnya, bayangan kura-kura itu pun memancarkan aura yang juga tidak kalah menakutkan dari teknik terlarang milik seorang Yan Xuan. Soyen sangat percaya bahwa kekuatan dari teknik terlarang Yan Xuan itu yang hanyalah produk setengah jadi tidak akan pernah melukai seorang Soyen. Yan Xuan tidak ingin berbahasa basi lagi. Dia kemudian berteriak, Soyen, pergi saja kau ke neraka. Pelangi surga yang sedih, berubahlah menjadi istana suci. Tidak butuh waktu yang lama. Cahaya pelangi yang tidak terhitung jumlahnya dan kali ini telah memasuki pada lingkaran yang berada di hadapan dari seorang Yan Xuan telah berubah menjadi istana putih yang sangat besar, dan itu bernama Istana Suci. Di dalam Istana Suci ini berisi kekuatan dari teknik terlarang yang paling menakutkan. Apabila Soyen ditarik masuk ke dalamnya, mungkin Soyen akan dalam situasi yang sangat berbahaya. Soyen tiba-tiba saja berkata, aku tidak percaya bahwa teknik terlarangmu yang hanya produk setengah jadi ini bisa mengirimku ke dalam neraka. Kekuatan bayangan kura-kura. Akhirnya, pung! Fluktuasi kekuatan naga yang berada di dalam tubuh Soyen ini telah langsung disalurkan pada bayangan kura-kura yang berada di belakangnya. Dan kemudian bayangan kura-kura itu melesat maju dengan sangat cepat untuk memberikan serangan terhadap seorang Yan Xuan. Berbagai tempat yang dilewati oleh bayangan kura-kura ini akan langsung hancur dalam seketika. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran antara Soyen dan juga Yan Xuan hanya bisa menahan napas mereka. Tidak menyangka bahwa pertempurannya akan menjadi sangat mengerikan seperti ini. Bahkan di dalam hati mereka merasa tidak tenang apabila terkena fluktuasi energi dari kedua serangan itu. Mungkin tubuh mereka juga akan lenyap. Di sisi lain, banyak binatang ajaib yang juga berada di lembah obat ini semuanya melarikan diri karena mereka juga ketakutan. Yan Xuan juga telah melambaikan tangannya dan detik berikutnya istana putih raksasa kini telah meluncur ke arah depan. Lalu hal seperti ini bertabrakan dengan bayangan kura-kura raksasa milik Soyen. Akhirnya kedua serangan tersebut telah menemui jalan buntu. Tidak ada yang mengalah di dalam serangan ini satu sama lain. Soyen kemudian berteriak, kura-kura raksasa, biarkan manusia bodoh ini merasakan kekuatan dari Raja Naga Baxia yang sebenarnya. Hancurkan! Soyen lalu menuangkan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya pada bayangan kura-kura. Hal itu membuat sang kura-kura meraung dengan cara yang luar biasa. Dan detik berikutnya, pung! Kura-kura raksasa milik Soyen
menyemburkan sebuah cahaya biru yang sangat menakutkan. Banyak orang yang menyaksikan hal ini menjadi sangat terkejut, terutama para tetua yang berada di altar pegunungan. Mereka semuanya segera berdiri dari tempat duduk dan kemudian secara spontan berkata, sebenarnya itu adalah atribut air. Bagaimana bisa Soyen yang memiliki atribut api bisa mengeluarkan atribut air seperti itu? Sisik naga yang berada di tubuh dari Soyen juga memancarkan sebuah sinar cahaya emas. Hal itu kemudian masuk ke dalam tubuh dari bayangan kura-kura raksasa. Dan kemudian energi dari atribut air yang berada di dalam tubuh bayangan kura-kura raksasa itu telah menjadi semakin mengerikan saja karena saat ini telah mencapai kekuatan puncak yang sebenarnya. Pada akhirnya, semua orang bisa menyaksikan bahwa kura-kura raksasa milik Soyen saat ini telah memberikan energi dorongan yang luar biasa kepada istana berwarna putih. Dan detik berikutnya, banyak retakan telah terlihat dalam istana berwarna putih itu. Hal ini membuat istana putih yang merupakan istana suci bergetar dengan cara yang tidak terkendali, seolah-olah hal itu telah kehilangan seluruh kekuatan yang berada di dalamnya. Dan pada akhirnya, secara perlahan istana putih telah mulai runtuh. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya istana putih yang merupakan teknik terlarang milik seorang Yan Xuan kini telah benar-benar hancur lebur menjadi debu. Bagaimanapun juga, meskipun kekuatan teknik terlarang sangatlah tirani, tapi teknik yang ditampilkan Yan Xuan hanyalah produk setengah jadi dan kekuatan yang berada di dalamnya sangat berkurang. Hal itu tidak mungkin bisa menandingi kekuatan dari kura-kura raksasa milik Soyen. Yan Xuan, pupil matanya mengecil dan kemudian dia segera berkata, "Tidak! Ini mustahil!" Tubuh dari seorang Yan Xuan bergetar dengan hebat melihat pemandangan mengerikan yang berada di hadapannya. Karena saat ini kura-kura raksasa milik Soyen masih meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah dari seorang Yan Xuan. Leluhur Yan Yun yang berada di altar pegunungan tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya dan kemudian dia pun langsung mengeluarkan jejak kekuatan jiwa untuk menerobos masuk ke dalam lembah obat. Tubuh energi yang diciptakan dari jejak kekuatan jiwa milik leluhur Yan Yun kini telah berubah menjadi cloning tubuhnya, kemudian berdiri di hadapan dari seorang Yan Xuan. Tubuh energi dari leluhur Yan Yun itu pun segera berkata, "Soyen, jangan sombong kau." Namun detik berikutnya, entah apa yang telah terjadi, tubuh energi milik leluhur Yan Yun ini menghilang dengan cara yang tidak jelas. Ternyata hal itu ada hubungannya dengan Sun Er. Saat ini Sun Er juga telah berdiri dari tempat duduknya. Dia melihat pada leluhur Yan Yun sambil mengatakan, "Orang tua, kau tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh klan Yao." Di telapak tangan dari seorang Sun Er telah muncul kekuatan api berwarna emas dan kemudian hal itu pun dilemparkan lalu mengenai tubuh dari leluhur Yan Yun. Hal itulah yang membuat tubuh energi dari leluhur Yan Yun yang berada di dalam lembah obat tiba-tiba saja menghilang dengan cara yang tidak jelas. Raut wajah dari seorang Yan Xuan telah dipenuhi ketakutan yang luar biasa dan kemudian pung, diar, tubuhnya telah benar-benar ditabrak oleh kura-kura raksasa milik Soyen. Hal itu mengantarkan seorang Yan Xuan ke alam baka. Leluhur Yan Yun yang berada di altar pegunungan ketika menyaksikan pemandangan seperti ini hanya bisa berteriak, "Ah, tidak! Soyen, aku akan menghancurkanmu menjadi puluhan ribu keping." Api coklat yang tidak terkendali keluar dari dalam tubuh leluhur Yan Yun. Sun Er juga tidak tinggal diam. Dirinya pun melihat pada leluhur Yan Yun dengan penuh kemarahan dan kemudian Sun Er berkata, "Leluhur Yan Yun, kau tidak boleh bertindak dengan cara yang gegabah. Bagaimanapun juga, festival klan Yao ini telah menetapkan aturannya sendiri. Kematian dari para peserta, kau benar-benar tidak boleh ikut campur dalam hal itu. Awalnya kau sangat sombong, tapi kali ini kau terus mengeluh. Seharusnya kau sadar diri bahwa kemampuan dari Yan Xuan tidak jauh lebih baik dari kakak Soyen dan dia
pantas mendapatkan hukuman, dikirim ke neraka dengan cara seperti itu. Mendengarkan kata-kata dari seorang Sun Er, raut wajah dari Yan Yun dipenuhi dengan kemarahan dan kemudian dia berteriak, "Karena kau ingin mati, maka aku tidak segan-segan untuk melenyapkan dirimu. Hari ini, aku akan mengirimmu bersama dengan Soyen ke dalam neraka. Tidak peduli siapapun orang yang menghalangi, aku akan menantang mereka." Mendengarkan hal seperti itu, Sun Er langsung mengeluarkan kekuatan api suci yang langsung berubah menjadi gagak emas. Melihat bahwa sebenarnya ketegangan di dalam tempat ini telah menjadi semakin menakutkan, Yao Yuan sebagai seorang pemimpin dari klan Yao tidak ingin tempat ini hancur lebur. Dia pun kemudian maju satu langkah, lalu berkata kepada Sun Er, "Sudahlah, jangan bertarung di tempat ini. Singkirkan api suci milikmu. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya api gagak yang kau miliki adalah 9 dewa api yang mendalam. Dan aku benar-benar cukup terkejut bahwa api yang berada di peringkat 10 besar ini mampu dikendalikan oleh dirimu. Orang dari klanku benar-benar layak dan sesuai dengan reputasinya." Mendengarkan kata-kata dari seorang Yao Yuan membuat banyak orang di dalam tempat ini melihat ke arah Sun Er dengan cara yang cukup terkejut. Mereka pun kemudian berkata, "Apa? Gadis ini ternyata berasal dari klanku?" Sun Er hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Perkenalkan, Ku Sun Er dari generasi muda klanku ini memberikan hormat pada senior Yao Yuan." Yao Yuan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya pandangan mata dari pemimpin klan Yao ini melihat pada leluhur Yan Yun, dan kemudian dia berkata, "Yan Yun, kematian dari muridmu Yan Xuan adalah sebuah takdir, dan itu juga disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Bagaimanapun juga, kompetisi ini merupakan festival dari klan Yao, dan kita telah menetapkan aturannya sejak awal. Jika kau bersikeras untuk melanggar aturan ini, maka aku juga tidak segan-segan untuk mengerahkan seluruh kekuatan dari klan Yao dan menghukummu di dalam tempat ini." Yan Yun kemudian berkata dengan marah, "Yao Yuan, hari ini aku tidak peduli apakah harus menantang kekuatan klan Yao atau tidak. Bagaimanapun juga, kedua bocah ini akan aku kirim ke neraka untuk menemani Yan Xuan." Setelah mengatakan hal seperti itu, kekuatan dari dalam tubuh Yan Yun telah bergejolak menjadi sangat menakutkan. Sun Er yang sudah sangat geram dengan kelakuan orang ini, pandangan matanya penuh menajam, dan kemudian Sun Er mengatakan, "Jika kau bersikeras, aku juga tidak segan-segan untuk melenyapkan dirimu." Simbol emas kini telah muncul di dahi dari seorang Sun Er, dan detik berikutnya, api suci yang keluar dari dalam tubuh Sun Er telah langsung berubah menjadi 6 gagak emas. Kekuatan yang berada di dalamnya mengandung sebuah fluktuasi yang cukup langka. Hal itu membuat raut wajah dari seorang Yan Yun berubah dalam sekejap, dan kemudian dia mengatakan, "Itu adalah kekuatan reinkarnasi." Leluhur Yao Yuan sebagai pemimpin klan Yao juga cukup terkejut ketika menyaksikan bahwa sebenarnya Sun Er telah memiliki jejak kekuatan reinkarnasi di dalam tubuhnya. Pandangan mata dari Sun Er masih dengan cukup santai melihat ke arah Yan Yun yang cukup ketakutan, dan kemudian dia berkata, "Apakah saat ini kau bisa diam? Jika kau banyak berbicara lagi dan mengganggu kompetisi ini, maka aku tidak segan-segan untuk mengirimmu ke dalam neraka demi menemani murid yang paling kau sayangi." Leluhur Yan Yun hanya bisa terdiam dan tidak berani lagi memprovokasi seorang Sun Er. Di dalam hati dari seorang Yao Yuan tersenyum dengan bangga, dan kemudian dia mengatakan, "Gadis ini benar-benar sangat berbakat dan juga luar biasa. Sepertinya klanku telah memiliki seseorang yang sangat mengerikan untuk saat ini." Semua orang yang berada di altar pegunungan ini merasa ngeri ketika melihat pada seorang Sun Er, dan mereka tidak lagi berani mengatakan apapun. Sementara leluhur Yan Yun juga tidak berani melakukan sebuah keributan seperti sebelumnya. Yao Yuan kemudian mengatakan, masalah dari Yan Xuan bisa dianggap sebagai sebuah kecelakaan di dalam kompetisi, dan saat ini yang paling penting adalah menyaksikan siapa orang yang berada di dalam lembah obat yang mungkin akan bisa menjadi juara dari kompetisi alkemis ini. Jika Soyen tidak segera mengambil keputusan untuk memurnikan pil obat miliknya, maka dia hanya akan kehabisan waktu dan kemudian gagal.
Pandangan mata dari Sun Er kemudian kembali melihat pada cermin raksasa yang berada di langit dan kemudian dia berharap semoga saja Soyen tidak mengalami cedera atau luka apapun sehingga dia bisa melanjutkan melakukan pemurnian pil obat di dalam babak terakhir ini. Adegan pertempuran yang dilakukan oleh Soyen dan juga Yan Xuan benar-benar sangat menakjubkan. Namun itu bukanlah pertunjukan yang sebenarnya, karena pertunjukan yang asli adalah pemurnian pil obat. Ketika melakukan pertempuran sebelumnya, Soyen telah menghabiskan banyak waktu dan juga energi. Mungkinkah dia bisa mendapatkan kekuatannya kembali dan kemudian bersaing untuk memurnikan pil obat ini sehingga Soyen bisa menjadi seorang juara? Kita berpindah kembali ke tempat dari Soyen berada, yaitu puncak ke-8 Juling. Setelah melenyapkan seorang Yan Xuan, Soyen melambaikan tangannya dan kemudian bayangan dari kura-kura raksasa Raja Naga Baxia kembali masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Sekarang tidak banyak kekuatan yang tersisa di dalam tubuh dari Soyen dan dia hanya bisa mengandalkan mantra api untuk menyerap energi alam di tempat ini. Namun, gara-gara teknik terlarang milik Yan Xuan, sebenarnya energi alam juga telah terbuang secara sia-sia dan itu benar-benar menjadi sangat tipis. Beberapa orang yang berada di bawah dari puncak ke-8 ini memandang Soyen dengan cara yang cukup menakjubkan dan mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, orang ini kekuatan tempurnya benar-benar tidak normal. Apakah dia adalah alkemis yang nyata? Festival Klan Yao kali ini telah muncul kuda hitam yang sebenarnya. Pandangan mata dari orang-orang ini terlihat cukup tidak berdaya. Apabila mereka harus bersaing dengan Soyen, lebih baik memilih mundur saja. Berpindah ke puncak keempat, Ling Xi yang berada di dalam tempat itu saat ini mengirimkan sebuah pesan suara jiwa terhadap seorang Soyen. Soyen, cepat pulihkan kekuatan di dalam tubuhmu dan juga mulai melakukan pemurnian pil obat. Jika tidak, kau akan kehabisan waktu dan kemudian dirimu akan benar-benar gagal. Hunmu dan juga Yao Yichen saat ini juga berkata, Soyen, cepatlah. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk dirimu. Kekuatan bertarung dari seorang Soyen memang luar biasa. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh peserta yang berada di dalam lembah obat ini. Tapi babak finalnya bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan dalam pemurnian obat. Pil obat siapa yang paling tinggi levelnya dan juga paling murni kekuatan yang berada di dalamnya, maka dialah pemenangnya. Soyen kemudian menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, aku akan segera memulihkan 10% kekuatan di dalam tubuhku dan kemudian mulai melakukan penyempurnaan pil obat. Bagaimanapun juga langkah pertama di dalam pemurnian pil obat tidak memerlukan banyak kekuatan doki. Jadi mari dengan cepat serap energi yang berada di puncak juling ini meskipun hanya sedikit. Soyen mulai memejamkan matanya dan kemudian dia mengaktifkan mantra api yang berada di dalam tubuhnya. Energi yang berada di puncak ke-8 sekarang telah masuk ke dalam tubuh dari Soyen dan secara perlahan memulihkan 10% kekuatan di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian Soyen mulai membuka mata. Dia pun mengayunkan telapak tangannya dan kemudian api kuning kini langsung berubah menjadi kuali alkemis. Tanpa ragu lagi, Soyen juga mengeluarkan berbagai bahan obat-obatan yang telah dia kumpulkan dan kemudian Soyen membaginya menjadi 6 kelompok. Tidak ingin berbahasa basi lagi, Soyen memasukkan satu persatu dari 6 kelompok itu ke dalam kuali obat dan kemudian dia membakarnya menggunakan kekuatan api suci demi merubah berbagai bahan obat ini menjadi sebuah cairan. Semenjak Soyen mendapatkan gulungan resep tingkat ke-8, dia tidak pernah tahu apa nama gulungan resep ini. Dan sekarang setelah Soyen mulai memurnikan berbagai bahan obat, pada akhirnya ada sebuah tulisan muncul di hadapan dari seorang Soyen. Dan kali ini Soyen pun segera mengatakan, tidak kusangka bahwa sebenarnya gulungan resep tingkat ke-8 ini adalah pil Xuan dari tingkat suci yang bernama pil transformasi jiwa surgawi. Efek yang dimiliki ketika meminum pil ini akan memudahkan seseorang mendapatkan kekuatan warisan yang cukup misterius, sehingga orang tersebut akan bisa mengontrol kekuatan yang bukan miliknya sendiri.
Soyen kemudian menyipitkan matanya sambil mengatakan, jika pil obat ini bisa digunakan oleh seseorang yang mendapatkan warisan, tapi kenapa rasa-rasanya ada yang tidak benar? Apa hubungannya dengan bahan obat terakhir yang merupakan ular penelan rumput langit? Soyen pun mulai mengeluarkan gulungan resep dari dalam cincin penyimpanan dan kemudian dia melihat dengan teliti apakah ada kesalahan dalam gulungan ini. Detik berikutnya, Soyen telah menemukan sebuah catatan kecil di bagian belakang dari gulungan itu yang bertuliskan, resep pil obat ini telah diperbaiki oleh diriku dan hanya bisa digunakan untuk golongan binatang ajaib, dan itu berjenis ular, manusia, dan juga binatang ajaib lainnya tidak boleh meminum pil obat ini. Jika tidak, maka tubuh fisik dan juga tubuh jiwa mereka akan hancur. Peringatan ini sangat penting, jadi kau yang telah mendapatkan gulungan ini tidak boleh mengabaikannya sama sekali. Soyen ketika menemukan catatan itu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, sebenarnya ini rahasia aslinya. Berarti pil obat ini sangat cocok untuk Cailin. Mungkin ketika Cailin meminum pil obat transformasi jiwa surgawi, dia akan bisa membangkitkan kekuatan piton 10 warna menjadi tingkat yang paling menakutkan dan bahkan mencapai puncak kekuatan aslinya. Pada saat itu, aku rasa Cailin juga akan langsung bisa menerobos ke level reinkarnasi. Soyen kemudian kembali berkonsentrasi mengendalikan api suci miliknya untuk memurnikan berbagai bahan obat yang telah dimasukkan ke dalam kuali alkemis. Pandangan mata dari Soyen sesaat juga melihat pada 9 puncak yang lainnya, dan kemudian Soyen bisa merasakan di 9 puncak lain itu energinya masih sangat banyak, sementara Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika energi yang berada di puncak ke-8 ini telah sangat menipis. Kita berpindah pada puncak pertama. Di situ ada seorang Yao Yichen, dan kemudian Yao Yichen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Soyen, mungkin saat ini juara pertama dari kompetisi alkemis masih akan menjadi milik dari klan Yao. Meskipun kau cukup luar biasa, tapi energi yang berada di puncak ke-8 milikmu telah banyak yang habis ketika kau pergunakan di dalam pertarungan melawan Yan Xuan. Meskipun begitu, aku harus mengakui dirimu bahwa kekuatan tempur yang kau miliki bahkan melampaui beberapa tetua yang berada di dalam klan Yao. Baru saja Yao Yichen mengatakan seperti ini. Yao Yixuan yang juga berada di puncak pertama, kali ini dia mengatakan, kakak, sebaiknya kau berhati-hati. Yao Yichen hanya tersenyum pada Yao Yixuan dan kemudian dia mengatakan, kau tidak perlu khawatir. Resep puncak peringkat ke-7 yang aku miliki ditambah dengan energi yang agung di dalam tempat ini, aku memiliki kepercayaan diri yang besar untuk bisa memurnikannya dan menjadikan pil peringkat ke-7 di level suci yang sempurna, dan hal itu sudah cukup untuk bisa mengalahkan para kontestan lain. Meskipun kekuatan bertarung dari seorang Soyen itu sangatlah hebat, jika dia dibandingkan dengan diriku dalam hal pemurnian obat, sepertinya dia masih lebih buruk. Selain itu, aku pikir dalam kurun waktu 10 hari, energi yang berada di puncak ke-8 akan benar-benar habis, dan Soyen akan sangat kesulitan memurnikan pil obatnya yang merupakan pil obat peringkat ke-8. Yao Yichen mengatakan hal seperti ini dengan penuh kepercayaan diri yang besar bahwa dia pasti akan bisa menjadi juara di dalam kompetisi alkemis kali ini, dan Soyen tidak akan mampu mengalahkan dirinya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Yao Yichen akan benar-benar menjadi juara? Atau mungkin Soyen akan sekali lagi mengeluarkan keberuntungan yang dia miliki? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Shot. Kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 544. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berada di dalam lembah obat. Dengan berakhirnya pertempuran antara Soyen, seluruh lembah obat kini telah menjadi semakin damai. Ribuan peserta yang mengikuti kompetisi ini telah duduk dengan diam dan kemudian mereka memperbaiki pil obatnya masing-masing. Namun kecepatan mereka sangatlah lambat.
dan tidak sekuat pada 10 puncak yang lain. Banyak waktu yang digunakan untuk memperbaiki pil obat ini. Suara berdengung tiba-tiba saja muncul di puncak ke-8 yang merupakan tempat keberadaan dari Soyen. Saat ini, kuali api milik Soyen adalah sesuatu yang cukup menakjubkan karena hal itu telah mampu mempersingkat banyak waktu bagi Soyen untuk memurnikan berbagai bahan obat. Meskipun tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang berada di 9 puncak lainnya, namun hal seperti ini masih menyelamatkan Soyen dari banyak masalah. Detik berikutnya Soyen mengerutkan keningnya dan kemudian dia berkata dengan penuh kebingungan, "Aneh sekali, ular penelan rumput langit dan juga buah iblis bertaring. Ada yang tidak beres dengan kedua bahan ini." Ini merupakan waktu 1 bulan Soyen memurnikan pil obat yang berada di dalam kuali alkemis. Namun selama 1 bulan ini 70% bahan obat-obatan telah mampu dibentuk menjadi sebuah cairan dan hanya tersisa 2 bahan yang tidak bisa diubah oleh Soyen menjadi cairan, yaitu ular menelan rumput langit dan juga buah iblis bertaring. Soyen menggelengkan kepalanya dan sekali lagi dia mengatakan, mungkinkah kedua bahan ini seharusnya terkait dengan energi suci? Tapi sepertinya tidak. Energi suci hanya bisa digunakan ketika mereka yang termasuk 2 bahan ini sudah benar-benar berubah menjadi cairan. Ular menelan rumput langit dan juga buah iblis bertaring dikatakan merupakan 2 bahan obat yang sangat langka dan juga tidak tertandingi. Yang membuat Soyen bingung adalah di bawah pembakaran dari api suci yang merupakan penggabungan dari 5 api suci, sudah hampir 1 bulan ini tidak ada tanda-tanda perubahan pada kedua bahan obat tersebut. Hal itu membuat Soyen benar-benar cukup pusing. Soyen kembali melihat pada kedua bahan tersebut yang berada di dalam kuali alkemis miliknya. Lalu dia mengatakan, "Tunggu dulu, seharusnya tidak ada masalah dengan nyala api milikku. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam resepnya atau di dalam kedua bahan ini?" Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen melambaikan tangannya dan kemudian dia mengeluarkan ular penelan rumput langit dan juga buah iblis bertaring. Lalu Soyen memegangnya dengan kedua tangan untuk mencari tahu dalam jarak dekat. Di sisi lain, banyak para alkemis yang berada di dalam tempat ini telah mencapai tahap kedua, yaitu mulai melakukan penggabungan dari cairan obat yang berada di dalam kuali alkemis masing-masing. Sementara Soyen masih terjebak di tahap pertama, yaitu mengubah sebuah bahan asli menjadi sebuah cairan. Buah iblis bertaring yang ditemukan oleh Soyen saat ini sebenarnya telah berubah warna. Tadinya hijau, kemudian berubah menjadi warna merah. Soyen mengerutkan keningnya sambil berkata, bagaimana caranya memperbaiki benda ini? Kenapa dia benar-benar bisa bertahan terhadap kekuatan api suci? Telapak tangan dari Soyen kini telah membolak-balikan buah iblis bertaring itu untuk mencari tahu mungkinkah ada rahasia lain di balik bahan obat ini. Dan akhirnya secara tidak sengaja Soyen telah menekan sebuah benjolan yang berada di buah iblis bertaring. Tidak butuh waktu yang lama, buah iblis bertaring kini langsung berubah menjadi sebuah cairan dan kemudian dituangkan masuk ke dalam kuali alkemis milik Soyen. Melihat hal seperti itu, Soyen awalnya cukup terkejut, namun saat ini dia benar-benar cukup senang. Ternyata tombol yang berada di buah iblis bertaring adalah kuncinya. Dengan begini, maka Soyen akan bisa memurnikan benda tersebut. Soyen hanya bisa tersenyum dan kemudian dia mengatakan, sungguh menakjubkan, tidak kusangka hal-hal aneh dan unik semacam ini akan terlahir di dunia. Selanjutnya, aku akan mencari rahasia pada ular menelan rumput langit. Benda ini, menurut informasi yang telah aku dapatkan, tampaknya hanya bisa tumbuh di sekitar binatang menelan. Jadi pemurniannya mungkin adalah yang paling sulit. Selama 1 bulan ini tidak peduli seberapa panasnya kekuatan api suci milik Soyen, hal itu benar-benar tidak mampu mengubah ular menelan rumput langit yang merupakan rumput berwarna hijau. Namun ada ular kecil yang bertengger di atasnya menjadi sebuah cairan supaya bisa digabungkan
dengan bahan-bahan obatan yang lain. Soyen kemudian mulai mengeluarkan api berwarna kuning di telapak tangannya dan dia pun menyalurkan api kuning ini pada ular menelan rumput langit. Akhirnya berbagai hal dari kekuatan api milik Soyen kini telah ditelan oleh ular kecil itu. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, bukannya ular kecil ini sudah aku pindahkan ke dalam gulungan, tapi kenapa dia muncul lagi di rumput berwarna hijau ini? Sepertinya ular inilah yang menjadi penyebab dari rumput langit tidak bisa aku ubah menjadi cairan, dan aku harus mencari cara untuk bisa memindahkan ular kecil ini. Soyen kemudian mulai berpikir, ular ini tidak takut sama sekali dengan api. Mungkin dia bisa melawannya dengan kekuatan ular yang lain. Tanpa ragu lagi, Soyen langsung membangkitkan jejak kekuatan ular di dalam tubuhnya yang merupakan garis darah dari ular piton 9 warna milik seorang Cailin. Soyen pun menggigit ujung jarinya dan kemudian setetes cairan berwarna merah yang merupakan garis darah dari ular piton 9 warna ini telah keluar. Lalu hal seperti itu membentuk ular energi berwarna putih yang sangat besar. Menyaksikan kemunculan dari ular energi, hal itu membuat ular kecil yang bertengger di rumput langit ini menjadi tertarik. Dia pun secara tidak sengaja langsung meninggalkan rumput langit dan kemudian berhadapan dengan ular energi yang telah dikeluarkan oleh Soyen. Tanpa ragu lagi, Soyen langsung melemparkan rumput langit berwarna hijau yang berada di telapak tangannya menuju kuali alkemis yang berada di hadapannya. Sementara ular kecil saat ini telah ditelan oleh ular piton 9 warna milik Soyen, dan hal itu pun menghilang dalam sekejap. Soyen merasa cukup puas ketika menyaksikan adegan seperti ini. Lalu dia berkata, akhirnya masalah ini benar-benar terselesaikan. Aku harus cepat-cepat memurnikan kedua bahan ini. Jika tidak, mungkin diriku hanya akan ketinggalan dari mereka yang telah melakukan pemurnian lebih dahulu. Sebuah perasaan gelisah ini telah muncul di dalam hati dari Soyen. Detik berikutnya pandangan mata dari Soyen melihat pada 9 puncak gunung yang lainnya, dan dia bisa merasakan energi yang berada di dalam tempat itu masih sangat kaya. Soyen menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku harus bisa memanfaatkan sisa energi yang berada di puncak ke-8 ini. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa berhasil membentuk pil obat. Soyen kembali terfokus melakukan sebuah pemurnian. 40 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Banyak kontestan telah menyelesaikan langkah pertama dan mereka telah memasuki langkah kedua, yaitu proses penggabungan. Di sisi lain, Soyen masih terus memurnikan kedua bahan, yaitu buah iblis bertaring dan juga rumput berwarna hijau. Namun saat ini Soyen merasa cukup lega karena samar-samar kedua bahan tersebut telah menunjukkan tanda-tanda untuk berubah menjadi cairan. Namun detik berikutnya, suasana di dalam lembah obat ini yang awalnya cerah telah berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam kini telah berkumpul di langit. Pandangan mata dari banyak orang yang berada di dalam lembah obat melihat ke atas, dan kemudian mereka tahu bahwa itu adalah kemunculan dari pil petir. Seseorang telah berhasil menyelesaikan penggabungan pil obatnya dan membentuk pil obat yang asli. Para penonton yang berada di altar pegunungan yang selama ini terdiam, tiba-tiba saja raut wajah mereka juga dipenuhi dengan antusias yang luar biasa ketika melihat pada cermin raksasa yang berada di langit. Mereka semuanya telah menyaksikan awan berubah menjadi hitam, tanda kemunculan pil petir yang merupakan seseorang telah berhasil menyelesaikan pembentukan pilnya. Yao Xuanyi tiba-tiba saja tertawa pelan dan kemudian dia berkata, tidak kusangka seseorang telah menyelesaikan tahap akhirnya. Berbagai penonton kemudian melihat ada seorang gadis dari sekte Swange. Dia adalah orang pertama yang telah menyelesaikan pembentukan pil obat ini, dan gadis itu bernama Hong Xuang. Orang-orang yang berada di altar pegunungan ketika menyaksikan pada cermin raksasa, mereka pun saling memandang dan kemudian berkata, tidak kusangka bahwa sebenarnya Hong Xuang adalah orang pertama yang berhasil menyelesaikan pembentukan pil obatnya. Orang yang lainnya pun kemudian juga menimpali, benar, gadis ini adalah salah satu orang yang cukup berbakat di dalam benua Doyun dalam hal pemurnian obat, dan dia telah mencapai alkemis peringkat puncak tingkat ke-6. Kita berpindah pada lembah obat.
Langit di sana benar-benar telah berubah menjadi gelap gulita. Bahkan suara gemuruh petir telah terdengar dari balik awan hitam. Berbagai orang yang merupakan para peserta di dalam tempat ini hanya bisa mengatakan sebenarnya itu adalah petir iblis ketujuh. Mereka cukup tahu sebagai seorang alkemis, petir iblis ketujuh adalah petir yang cukup ganas dari tingkat abadi. Kemampuan penghancur dari petir ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dan mereka saat ini berpikir apakah Hong Xuang akan mampu mengatasi petir iblis ketujuh ini. Di sisi lain Soyen juga menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, tidak kusangka yang muncul adalah petir iblis ketujuh. Meskipun tidak memiliki warna, namun bakat dari gadis ini tidak boleh diremehkan. Di puncak pertama, Yao Yichen juga melihat ke arah langit dan kemudian dia berkata, sebenarnya itu adalah pil petir ketujuh. Gadis bernama Hong Xuang telah mampu menciptakan pil tingkat puncak di peringkat ke-6. Setelah berkata seperti ini, Yao Yichen pun tersenyum dengan raut wajah yang cukup meremehkan karena dia tahu pil yang telah disempurnakan oleh seorang Hong Xuang bukan sesuatu yang bisa menandingi pil obat yang disempurnakan oleh Yao Yichen ini. Sekarang yang menjadi lawan sebenarnya dari seorang Yao Yichen adalah Shen Hong dan juga beberapa pemuda dari klan kuno. Tiba-tiba saja Yao Yixuan berteriak pada Yao Yichen, kakak, terimalah ini. Tanpa ragu lagi, seorang Yao Yixuan tidak melanjutkan pemurnian pil obatnya dan dia menyuntikkan seluruh energi yang berada di dalam kuali alkemis miliknya untuk berpindah ke dalam kuali alkemis milik Yao Yichen. Menyaksikan hal seperti ini membuat seorang Yao Yichen buru-buru berteriak, adikku, apa yang kau lakukan? Yao Yixuan pun kemudian menimpali, kakak, meskipun kekuatan jiwa dan juga Daoqi di dalam tubuhmu tidak terbatas, kau tidak akan pernah berhasil membuat pil suci. Dan dengan tambahan energi yang aku miliki, festival klan Yao saat ini juara pertama mungkin masih akan bisa dipertahankan oleh klan Yao kita. Maka dari itu, jangan tolak energi yang aku berikan pada dirimu. Yao Yichen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, jika begitu baiklah, aku tidak akan menyia-nyiakan energi yang telah kau berikan. Adik perempuan, kali ini izinkan aku memberitahukan pada dunia tentang teknik alkemis tertinggi dari klan Yao kita. Bagaimanapun juga juara pertama tidak akan pernah bergeser dari klan Yao. Setelah mengatakan hal seperti itu, Yao Yichen pun mulai menutup matanya dan kemudian dia juga terfokus untuk mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya demi penggabungan dari cairan untuk membentuk pil obat yang berada di dalam kuali alkemis miliknya. Sementara Yao Yixuan hanya bisa berkata, kakak, mudah-mudahan saja kau berhasil dalam hal ini. Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Yao Yixuan melihat ke tempat dari Soyen berada. Dia cukup penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Soyen ini. Di sisi lain, Soyen pun melihat ke arah langit dan kemudian dia mengatakan, tampaknya aku selalu merasa ada yang salah. Namun aku tidak tahu apa hal itu. Tapi sudahlah, mari kita lakukan penggabungan dari ramuan yang berada di dalam kuali alkemis ini. Setelah berkata seperti itu, Soyen pun mengeluarkan kekuatan jiwa, Daoqi, dan juga api berwarna kuning dari dalam tubuhnya untuk disalurkan pada kuali alkemis yang berada di hadapannya. Dan secara perlahan, cairan yang berada di dalam kuali alkemis ini akan disatukan oleh seorang Soyen. Namun detik berikutnya, sebuah penolakan yang luar biasa pun terjadi. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, sial, bergabunglah untuk diriku. Pada akhirnya Soyen merasakan Daoqi di dalam tubuhnya ini telah tersedot masuk di dalam proses penggabungan kali ini. Hal itu membuat Soyen sadar bahwa ternyata energi besar yang berada di puncak juling ini sangat diperlukan di dalam proses penggabungan tersebut. Soyen melirik pada sosok-sosok yang berada di 9 puncak gunung yang lainnya dan kemudian dia pun mulai bergumam pada dirinya sendiri. Yao Yichen, Shen Hong, Hunmu, Lingxi, kalian berempat mungkin akan mendapatkan peringkat yang cukup menakutkan
Dan pil obat kalian, aku rasa juga akan mencapai peringkat ke-7. Mereka adalah para jenius yang sangat ambisius. Meskipun begitu, semakin tinggi pil obat yang kalian sempurnakan, maka semakin berat kalian menghadapi pil petir yang muncul. Hal itu benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Dan aku cukup penasaran apakah mereka berempat memiliki sesuatu yang bisa diandalkan untuk menghadapi pil petir tersebut. Soyen bisa merasakan fluktuasi yang cukup kuat dari kuali alkemis 4 orang itu. Dan Soyen bisa tahu bahwa mereka telah menyempurnakan pil yang benar-benar menakutkan di peringkat ke-7. Meskipun begitu, Soyen tidak akan kalah dari mereka semuanya. Detik berikutnya, Soyen pun mengatakan, aku memiliki energi yang telah kudapatkan di dasar lautan spiritual, dan itu adalah energi suci. Seharusnya menggunakan benda itu, aku bisa dengan mudah membentuk pil peringkat ke-8 ini, yang kemudian melangkah dari level setengah suci menjadi pil peringkat ke-8 di level suci yang sebenarnya. Jika begitu, kembalilah bergabung untuk diriku. Berbagai sisa energi yang berada di dalam tubuh Soyen, entah kekuatan jiwa, kekuatan api suci, dan juga Dogi, benar-benar dituangkan untuk melakukan penggabungan ini. Soyen pada akhirnya merasakan sebuah perasaan yang sangat berat. Dogi di dalam tubuhnya benar-benar terkuras di dalam proses penggabungan. Meskipun begitu, Soyen tetap tidak ingin menyerah, dan kemudian dia pun berkata, aku masih tidak percaya bahwa kalian tidak ingin bergabung. Setelah beberapa saat, akhirnya Soyen menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, sekarang aku tahu kenapa alasan banyak orang memperebutkan posisi di puncak juling ini untuk melakukan pemurnian, karena kekuatannya dibutuhkan untuk membentuk pil obat sangatlah besar. Soyen pada akhirnya menyadari kekuatan yang dibutuhkan oleh seorang alkemis untuk membuat sebuah pil peringkat suci kelas ke-8. Setidaknya kekuatan Doginya juga harus berada di bintang 8 dosuan. Dan saat ini kekuatan Soyen hanya berada di puncak dari bintang 7 dosian. Tingkat keberhasilannya mungkin hanya 1/1000. Meskipun begitu, Soyen masih tidak ingin menyerah. Pandangan matanya melihat ke arah puncak gunung yang lainnya, dan kemudian dia berkata, ternyata fungsi dari pemurnian yang berada di dalam puncak gunung ini adalah untuk menggunakan energi langit dan bumi demi bisa melelehkan dan juga menggabungkan pil obat di saat yang terakhir. Soyen melambaikan tangannya, dan kemudian dia menelan beberapa pil penambah energi. Meskipun begitu, Soyen masih sangat kesulitan melakukan penggabungan ini. Tapi Soyen masih belum menyerah. Entah apa yang dia pikirkan, tiba-tiba saja Soyen memejamkan matanya, dan kemudian proses penggabungan dari berbagai cairan yang berada di dalam kuali alkemisnya juga melemah. Apabila Soyen sampai benar-benar kehabisan energi di dalam tubuhnya, maka proses penggabungan ini akan gagal, dan kemudian kuali alkemis milik Soyen pada saat itu akan meledak. Berbagai cairan yang berada di dalamnya juga akan berhamburan, dan Soyen tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi juara dari kompetisi alkemis ini. Banyak para penonton yang berada di altar pegunungan ketika menyaksikan apa yang dilakukan Soyen hanya bisa berkata dengan penuh kebingungan, sebenarnya apa yang dilakukan oleh bocah itu? Dia dalam proses penggabungan tapi malah menutup matanya seperti itu. Di dalam lembah obat, Shen Hong sebenarnya juga telah memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang Soyen. Dia sedikit tersenyum dengan cara yang cukup licik, lalu mengatakan, sepertinya Soyen telah menyadari masalah yang menimpa dirinya. Orang yang tidak dikenal seperti dia ingin membentuk pil suci, mimpi saja. Apalagi energi yang berada di puncak ke-8 sudah habis. Kali ini Tuhan benar-benar membantu diriku. Yan Xuan, kau tidak perlu khawatir. Kematianmu adalah berkah untuk diriku. Lagi pula, kau telah membuat pengorbanan yang besar bagi banyak para alkemis untuk mencegah Soyen bisa mendapatkan gelar alkemis nomor 1 di seluruh dunia.
karena gelar seperti itu benar-benar tidak pantas didapatkan oleh generasi yang tidak dikenal seperti Xiaoyan. Di sisi lain, seorang pemuda juga telah menyelesaikan pembentukan pil obatnya. Hal seperti ini kemudian membentuk awan hitam di langit, dan petir iblis ketujuh sekarang juga telah muncul, namun kali ini memiliki warna yang berbeda dengan yang dimunculkan oleh seorang Hong Xuang. Semua peserta yang berada di dalam tempat ini cukup ketakutan ketika menyaksikan petir iblis ketujuh tersebut. Namun Xiaoyan yang memejamkan matanya tidak peduli sama sekali dengan perubahan situasi yang berada di dalam tempat ini. Pandangan mata dari seorang Yao Yixuan kini melihat ke arah Xiaoyan, dan kemudian dia berkata, sebenarnya apa yang sedang dilakukan Xiaoyan? Apakah dia sudah menyerah? Rasa-rasanya penggabungan yang berada di dalam kuali alkemisnya telah melemah. Xiaoyan, meskipun kau adalah lawan di dalam kompetisi ini, namun aku sebenarnya juga tidak rela apabila dirimu menyerah. Aku benar-benar penasaran apakah kau akan mampu membentuk pil obat peringkat ke-8 atau tidak. Berdasarkan insting dari seorang wanita seperti Yao Yixuan yang cukup tajam, dia merasa tidak mungkin seorang Xiaoyan akan menyerah dengan cara yang mudah. Dan kali ini Yao Yixuan mulai menduga-duga mungkinkah Xiaoyan sedang merencanakan sesuatu. Yao Yichen, pandangan matanya juga telah melihat ke arah puncak ke-8 tempat dari Xiaoyan berada. Hal itu membuat Yao Yichen tersenyum, dan kemudian dia berkata pada Yao Yixuan yang berada di sebelahnya, adik perempuan, sepertinya Xiaoyan sudah menyerah. Aku bisa merasakan energi yang berada di dalam kualinya menjadi benar-benar melemah. Jika sampai energi itu habis, Xiaoyan akan gagal di dalam tahap ini, dan dia juga tidak akan pernah bisa menjadi seorang juara. Selanjutnya, juara ini pasti akan menjadi milik klan Yao kita. Yao Yixuan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia menimpali perkataan dari kakaknya. Aku harap juga begitu. Setelah berkata seperti ini, Yao Yixuan melihat ke arah Lingxi, Hunmu, dan juga Shen Hong. Mereka berempat juga telah serius melakukan penggabungan pada pil obat yang berada di dalam kuali alkemis masing-masing. Yao Yixuan saat ini bisa menduga bahwa pil obat yang telah mereka bentuk juga bukanlah pil obat yang sembarangan. Mungkin kualitasnya juga tidak bisa diremehkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menjadi pemenang di dalam kompetisi alkemis kali ini? Dan sebenarnya apa yang dilakukan Xiaoyan? Kenapa proses penggabungan darinya seolah-olah tidak akan berlanjut? Mungkinkah Xiaoyan telah memiliki sebuah rencananya sendiri? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 545. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di atas langit dari lembah obat ini, sekarang awan gelap yang tidak terhitung jumlahnya telah muncul. Bahkan kilatan-kilatan petir yang sangat ganas juga terlihat di sana. Detik berikutnya, sebuah petir berwarna hitam ini telah dilepaskan dengan cara yang cukup mengerikan. Dan hal tersebut saat ini menuju seorang gadis yang bernama Hong Xuang. Detik berikutnya, Hong Xuang tidak mampu menangani petir itu, dan kemudian pil obat yang berada di hadapannya hancur dalam seketika. Hong Xuang telah dinyatakan gagal dalam kompetisi alkemis ini. Tidak hanya dia, tapi seorang pria muda yang juga telah memanggil kemunculan dari pil petir. Saat ini dia juga tidak mampu menahan kekuatan dari pil petir itu. Lalu segalanya hancur dalam seketika. Orang-orang yang berada di altar pegunungan ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Meskipun proses pemurniannya berjalan lancar, tapi apabila seorang alkemis tidak mampu menahan serangan dari pil petir, yang kemudian pil petir itu menghancurkan pil yang telah dibuat oleh alkemis ini, maka dia hanya bisa dianggap telah gagal. Kita berpindah ke tempat dari Lingxi berada. Tiba-tiba saja gadis cantik itu membuka matanya, dan kemudian dia mengatakan, karena semua orang telah memurnikan pil obatnya, maka aku juga tidak akan kalah. Keluarlah! Setelah berkata seperti ini, kuali alkemis yang berada di hadapan Lingxi meledak dalam seketika.
Dan kemudian pil yang berwarna hijau kini telah langsung melesat ke udara. Hal seperti itu menimbulkan suara dengungan yang luar biasa. Bahkan seluruh langit bergetar dengan hebat. Orang-orang yang telah menyaksikan pil berwarna hijau yang dikeluarkan oleh Ling Zi itu hanya bisa mengatakan, sebenarnya itu adalah pil Wan Yuan yang berada di peringkat ke-7 abadi. Dikatakan bahwa efek obat dari pil Wan Yuan ini cukup misterius dan persyaratan untuk bisa memurnikannya membutuhkan teknik yang benar-benar luar biasa. Bahkan pil Wan Yuan sebanding dengan pil Tiandan yang berada di peringkat 7 abadi. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari banyak orang kemudian melihat ke arah langit yang saat ini langit kembali bergejolak dan kemudian awan hitam berkumpul dengan cara yang cukup mengerikan. Detik berikutnya, awan hitam tersebut telah memancarkan sebuah kekuatan petir yang memiliki 3 warna. Orang-orang itu ketika melihat pemandangan seperti ini hanya bisa berkata, sebenarnya pil Wan Yuan yang berhasil dimurnikan oleh Ling Zi telah mampu memunculkan petir 7 iblis 3 warna. Mungkinkah gadis tersebut mampu menghadapi serangan dari petir ini? Meskipun mereka mengatakan hal seperti itu, namun pandangan mata dari para alkemis yang berada di dalam lembah obat memiliki sebuah kekaguman yang sangat besar terhadap seorang Ling Zi. Kita berpindah pada altar pegunungan di mana para penonton yang saat ini sedang melihat ke arah cermin raksasa di langit. Pandangan mata mereka semuanya juga dibuat kagum dengan apa yang dilakukan oleh seorang Ling Zi. Yao Xuanyi melihat pada guru dari Ling Zi, yaitu Ling Qi. Kemudian dia mengatakan, Tetua Ling Qi, sepertinya klan Ling milikmu saat ini benar-benar menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, mampu membuat sebuah pil Wan Yuan di usia yang sangat muda. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa dan masa depannya juga tidak terbatas. Apalagi dia adalah seorang wanita. Itu benar-benar bakat yang sangat mempesona. Mendengarkan ucapan dari seorang Yao Xuanyi membuat Ling Qi hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia pun menimpali, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas pujian kalian. Meskipun bakat dari Ling Zi sangatlah luar biasa, namun hal itu tidak bisa dibandingkan dengan bakat generasi muda di dalam klan Yao. Kita berpindah ke tempat dari Ling Zi berada. Saat ini, pandangan matanya melihat ke arah langit dan dia merasa petir 3 warna akan segera diturunkan setelah kekuatan yang berada di dalam awan petir itu berkumpul dengan sempurna. Dan kali ini, Ling Zi pun melihat ke arah Soyen yang masih duduk sambil memejamkan matanya. Hal tersebut membuat Ling Zi kemudian mengatakan, masih ada sedikit waktu sebelum kesengsaraan petir ini turun sepenuhnya. Tapi aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh Soyen. Orang-orang dari klan Xiao, pasti mereka tidak akan menyerah begitu saja. Apakah sebenarnya Soyen sedang menunggu sesuatu? Raut wajah dari Ling Zi kemudian berubah menjadi sangat serius. Dan dia berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi pil petir yang merupakan petir 7 iblis 3 warna. Tingkat kekuatan yang berada di dalamnya sebanding dengan serangan dari seseorang yang berada di tahap akhir bintang 7 Dosian. Shen Hong tiba-tiba saja juga membuka matanya. Lalu dia meraung dengan sangat keras. Karena Nona Ling Zi telah berhasil menyempurnakan pil obatnya. Aku tidak sabar ingin bersaing dengan orang yang berasal dari klan kuno. Jadi ini adalah saat yang tepat bagi diriku mengambil sebuah tindakan. Keluarlah untukku pil surgawi peringkat ke-7, pil bodhisattva merah. Tangan dari seorang Shen Hong ini telah dilambaikan dan kemudian kekuatan api yang luar biasa di telapak tangannya telah disemburkan ke dalam kawali alkemis yang berada di hadapannya. Setelah beberapa saat, kekuatan yang berada di dalam kawali alkemis itu meningkat dengan cara yang luar biasa. Dan cairan yang berada di dalamnya kini telah benar-benar bergabung dengan sempurna. Lalu hal seperti ini langsung memancarkan sebuah cahaya merah terang. Tidak butuh waktu yang lama, kawali alkemis dari seorang Shen Hong tiba-tiba saja meledak dengan keras dan kemudian berubah menjadi debu. Pil berwarna merah dengan cahaya yang sangat terang kini terpancar dan kemudian hal itu pun melesat ke langit, lalu melepaskan energi yang berada di dalamnya dengan cara yang luar biasa.
Adegan seperti ini juga telah menarik perkumpulan dari awan petir yang berada di langit. Hanya dalam waktu singkat, awan petir juga telah berubah menjadi gelap gulita. Dan kemudian, awan petir yang telah diciptakan oleh pil berwarna merah milik Shen Hong ini telah langsung memunculkan cahaya 5 warna. Dan itu merupakan petir 7 iblis 5 warna. Yang bahkan hal ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan milik Lingxi. Para kontestan yang berada di dalam lembah obat ini ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh seorang Shen Hong, mereka semuanya benar-benar sangat kaget. Lalu secara spontan mengatakan, ternyata Shen Hong mampu memunculkan petir 7 iblis 5 warna. Orang-orang yang berada di altar pegunungan juga cukup kagum dengan apa yang dilakukan oleh seorang Shen Hong. Bocah ini tidak berasal dari klan kuno, namun kekuatannya telah melampaui klan kuno, yaitu klan Ling. Dan sekarang telah banyak orang tidak berani meremehkan seorang Shen Hong yang berasal dari sekte Yue mampu memunculkan petir 5 warna ini. Hal itu menandakan bahwa bakat dan juga kekuatan pemurnian dari orang ini memang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tubuh dari seorang Shen Hong tiba-tiba saja naik ke udara dan kemudian dia dengan cepat menangkap pil berwarna merah yang baru saja dia buat. Pandangan mata dari Shen Hong kini telah melihat pada awan hitam yang berada di atasnya dengan kemunculan 5 warna. Hal itu membuat Shen Hong menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, petir 7 iblis 5 warna ini sepertinya akan cukup sulit untuk aku hadapi. Meskipun begitu, Shen Hong juga melirik ke arah Lingxi dengan cara yang cukup meremehkan. Ketika seorang Shen Hong telah merasa cukup unggul dari seorang Lingxi, tiba-tiba saja ada suara dari Yao Yichen. Kenapa kalian berdua harus terburu-buru? Apakah sebenarnya kalian melupakan diriku? Mendengar suara seperti ini, pandangan mata dari seorang Lingxi dan juga Shen Hong melihat ke arah bawah dan kemudian dia mengatakan, Yao Yichen. Detik berikutnya, Yao Yichen melambaikan tangannya dan kemudian sebuah pil berwarna hijau ini telah keluar dari dalam kuali alkemis miliknya. Lalu pil tersebut meluncur dengan cepat ke arah langit. Setelahnya memancarkan energi yang luar biasa dan kemudian membentuk sebuah awan hitam yang cukup mempesona. Yao Yichen kali ini juga langsung meluncur ke arah langit untuk menangkap pil berwarna hijau tersebut. Lalu dia pun mengatakan, petir 7 iblis memang sangatlah luar biasa, tapi hanya berdasarkan dengan warna seperti itu untuk bisa mengambil alih gelar nomor 1 dari alkemis di dunia. Kalian masih tidak akan mampu. Detik berikutnya, awan hitam yang berada di atas dari seorang Yao Yichen kini telah mampu memunculkan sebuah cahaya 7 warna. Dan sebenarnya itu adalah kekuatan dari petir 7 iblis 7 warna yang merupakan kekuatan puncak di dalam peringkat abadi kelas ke-7. Semua orang yang menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian mereka juga mengatakan, tidak kusangka Yao Yichen telah mampu memunculkan pil petir 7 warna. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan dari petir 7 warna kini telah memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Tampaknya kekuatan mengerikan seperti ini akan mampu mengguncang dunia. Lingxi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, sepertinya hasil dan juga pemenang dari kompetisi alkemis ini sudah ditentukan. Setelah mengatakan hal seperti itu, pandangan mata dari seorang Lingxi melihat ke arah Soyen yang masih duduk dengan tenang dan masih terpejam. Untuk saat ini, Lingxi pun kemudian berkata, tunggu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Soyen ini? Baru saja Lingxi mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja Soyen membuka matanya dan kemudian pandangan mata dari Soyen melihat ke arah langit. Seolah-olah ada sebuah kegilaan di dalam sorot mata dari Soyen itu yang belum pernah dilihat oleh seorang Lingxi sebelumnya. Soyen juga sedikit tersenyum dan detik berikutnya dia pun berdiri dari tempatnya saat ini. Apa yang dipikirkan Soyen adalah dia akan menghadapi seluruh pil petir yang telah dimunculkan oleh seorang Lingxi, Shen Hong dan juga Yao Yichen. Hal itu akan dia gunakan untuk menyempurnakan pil obatnya sendiri yang masih berada di dalam kuali alkemis. Namun rencana dari seorang Soyen ini tidak diketahui oleh mereka semuanya yang berada di dalam lembah obat. Bahkan orang-orang di luar sana
yang berada di altar pegunungan juga tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Soyen sebenarnya. Hal tersebut membuat banyak orang yang berada di altar pegunungan hanya bisa berkata sebenarnya apa yang dilakukan oleh bocah bernama Soyen ini. Meskipun mereka semuanya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Soyen, tapi mereka juga tidak peduli. Dan saat ini banyak orang telah menganggap bahwa pemenangnya sudah diputuskan, yaitu Yao Yichen, karena dia telah mampu munculkan pil petir 7 warna. Orang-orang yang berada di altar pegunungan hanya bisa mengatakan sepertinya hasil kemenangan ini akan menjadi milik Yao Yichen. Bocah yang berasal dari klan Yao tersebut mampu memunculkan pil petir 7 warna, dan ini adalah kekuatan puncak dari alkemis peringkat abadi. Orang yang lainnya pun juga menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berkata, benar, sungguh disayangkan, kali ini juara dari kompetisi alkemis ini akan kembali menjadi milik dari klan Yao. Memang cukup sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Detik berikutnya, pandangan mata dari para penonton ini dibuat cukup kaget ketika mereka melihat tiba-tiba saja seorang Soyen meluncur dengan cepat ke arah langit dan kemudian dia meninggalkan kuali alkemis di puncak ke-8. Hal itu membuat banyak penonton hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, tunggu, sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Soyen ini? Sekarang, seorang Soyen telah berdiri di samping dari Shen Hong dan juga Ling Xi. Detik berikutnya, Shen Hong pun berkata, Soyen, kau sudah dianggap gagal. Kenapa kau kesini? Cepatlah pergi. Jika tidak, kau akan tersambar petir yang berada di langit, dan itu bukan sesuatu yang bisa kau hadapi. Yao Yichen juga melihat ke arah Soyen, dan kemudian dia juga mengatakan, Soyen, mundurlah. Meskipun kau telah mendapatkan gulungan resep dari pil peringkat ke-8 semi suci, namun untuk bisa membentuk dan juga menyempurnakan pil obat sesuai dengan resep itu tidak hanya menggunakan kekuatan jiwa yang luar biasa, namun juga menggunakan kekuatan doki. Dan aku tahu bahwa kau telah kehabisan kekuatan di dalam tubuhmu setelah melakukan pertarungan dengan Yan Xuan. Selain itu, kau juga harus memiliki sebuah teknik yang terampil. Ketiganya harus benar-benar serasi supaya kau mampu membentuk pil peringkat ke-8 semi suci ini. Soyen, sudahlah. Aku Yao Yichen adalah pemenang utama dari kompetisi festival klan Yao ini. Soyen hanya terdiam dan tidak menanggapi perkataan dari mereka berdua. Kali ini pandangan mata dari Soyen terus melihat ke arah langit yang telah menjadi sangat gelap, dan kemudian pil petir 3 warna, pil petir 5 warna, pil petir 7 warna akan segera keluar dari dalamnya. Ling Xi seolah-olah tahu apa yang dipikirkan Soyen. Tiba-tiba saja dia mengatakan, Soyen, apakah sebenarnya kau? Soyen melihat pada Ling Xi sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, aku ingin mencobanya. Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen membuat Ling Xi tiba-tiba saja berkata dengan marah, Soyen, apakah kau sudah gila? Kekuatan petir 7 warna, 3 warna, dan juga 5 warna? Jika hal itu digabungkan, bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Belum lagi, kau telah kehabisan doki di dalam tubuhmu. Jika kau memaksakan hal seperti ini, aku khawatir tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Soyen pun melihat pada Ling Xi dan kemudian diam jawabnya, kau tidak perlu khawatir seperti itu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Detik berikutnya pandangan mata dari Soyen melihat ke arah Yao Yichen dan kemudian dia berkata, Yao Yichen, kau sangat yakin kan bahwa petir 7 warna milikmu bisa memenangkan peringkat pertama dari kompetisi alkemis ini? Pil petir 7 warna memang merupakan puncak dari pil peringkat abadi. Namun sayangnya, masih ada banyak pil yang lebih kuat dari itu. Dan jika tebakanku tidak salah, seharusnya kau memiliki sebuah ketakutan di dalam hatimu dan sedang berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi petir 7 warna ini. Benar bukan? Mendengar kata-kata dari seorang Soyen membuat raut wajah dari seorang Yao Yichen telah berubah dalam sekejap. Karena apa yang dikatakan Soyen memanglah benar. Yao Yichen saat ini tidak percaya diri bagaimana caranya menghadapi petir 7 warna. Namun, dia segera menekan ketakutan di dalam hatinya dan menimpali perkataan dari Soyen. Meskipun petir 7 warna ini sangat ganas, tapi kau jangan meremehkan diriku. Soyen, aku tidak bisa dibandingkan dengan dirimu. Bagaimanapun juga aku ini berasal dari klan Yao yang merupakan salah satu dari klan kuno.
Dengan sangat percaya dirinya seorang Yao Yizhen menyebutkan dirinya berasal dari klan kuno, namun dia tidak tahu bahwa identitas dari Xiaoyan adalah berasal dari klan Xiao yang merupakan pemimpin dari klan kuno pada saat itu. Dan bahkan klan Xiao juga merupakan yang terkuat di dalam dunia 1000 besar. Shen Hong kemudian berkata pada Xiaoyan, "Xiaoyan, cepatlah pergi dari tempat ini, jangan membuat masalah." Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian diam menggelengkan kepalanya, lalu mengatakan, "Tidak, kau salah. Aku tidak akan pergi kemanapun, dan orang yang seharusnya pergi adalah kalian bertiga." Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan membuat Shen Hong, Yao Yizhen, dan juga Ling Xi cukup kaget. Tanpa ragu-ragu lagi, tubuh dari Xiaoyan saat ini telah langsung melesat menuju ke arah awan hitam yang berada di langit. Menyaksikan apa yang dilakukan Xiaoyan itu membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini maupun para penonton yang berada di altar pegunungan tidak paham dengan jalan pikiran dari Xiaoyan. Dan beberapa tetua pada saat ini mengatakan bocah bernama Xiaoyan itu tampaknya adalah orang yang cukup sembrono. Dia melesat ke arah langit dengan cara seperti itu. Bukankah sama artinya dia sedang cari mati? Banyak alkemis yang berada di dalam lembah obat ini juga meremehkan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, tapi Xiaoyan benar-benar tidak peduli dengan mereka semuanya. Saat ini Xiaoyan yang telah melesat ke arah langit langsung menutupi seluruh tubuhnya menggunakan api yang berwarna kuning. Xiaoyan sudah bersiap untuk menghadapi petir 3 warna, petir 5 warna, dan juga petir 7 warna. Shen Hong, Yao Yizhen, dan juga Ling Xi hanya saling memandang satu sama lain, dan kemudian Shen Hong pun mengatakan, "Bagaimana bisa orang ini menjadi begitu baik? Apakah dia ingin membantu kita melawan kesengsaraan petir itu?" Yao Yizhen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya ada yang tidak beres dengan Xiaoyan ini." Seorang Ling Xi kemudian berkata di dalam hatinya, "Mungkinkah Xiaoyan membutuhkan kekuatan dari pil petir untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya demi bisa menyelesaikan penggabungan dari pil obatnya?" Pada dasarnya mereka bertiga, yaitu Ling Xi, Shen Hong, dan juga Yao Yizhen, tidak percaya diri untuk menghadapi pil petir yang telah mereka munculkan. Namun saat ini, yang membuat ketiganya tidak paham adalah kenapa Xiaoyan ingin menghadapi pil petir tersebut. Yao Yixuan yang juga memperhatikan pergerakan dari seorang Xiaoyan, dia hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Tunggu, masalah yang dilakukan oleh Xiaoyan tampaknya tidak sederhana. Apa sebenarnya yang sedang dia sembunyikan?" Setelah mengatakan hal seperti ini, Yao Yixuan kemudian melihat pada puncak ke-8 tempat Xiaoyan sebelumnya berada. Dan saat ini, dia masih bisa merasakan bahwa di dalam kuali alkemis milik Xiaoyan masih terdapat kekuatan penggabungan, meskipun itu terasa cukup samar. Yao Yixuan hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, apakah sebenarnya Xiaoyan tidak menyerah dan nyala api yang berada di dalam kuali alkemisnya juga belum padam. Namun, kenapa dia meninggalkan kuali alkemis untuk menghadapi pil petir milik orang lain? Apalagi itu tidak hanya satu pil petir, tapi 3 pil petir. Kekuatan dari hal ini benar-benar cukup untuk bisa menghancurkan seluruh lembah obat. Detik berikutnya, pum! Sebuah fluktuasi energi yang cukup mengerikan menyebar dari dalam tubuh Xiaoyan, dan kemudian hal itu pun berubah menjadi sosok yang cukup mirip dengan Xiaoyan ini. Karena sebenarnya Xiaoyan telah memanggil seorang Xiaolei. Yao Yuan yang melihat pada cermin raksasa, tiba-tiba saja dia nampak kaget dan secara spontan dirinya mengatakan itu adalah cloning jiwa. Saat ini seorang Yao Yuan memiliki firasat yang cukup tidak nyaman. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan memiliki cloning jiwa di dalam tubuhnya. Bahkan cloning jiwa ini memiliki kekuatan yang sama dengan Xiaoyan, yaitu berada di tahap puncak dari bintang 7 Dosian. Xiaoyan melihat pada Xiaolei yang berada di sampingnya,
Kemudian dia bertanya dengan lembut, "Bagaimana? Apakah kau memiliki kepercayaan diri?" Xiaolei menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Zhou Yan pun mengatakan, "Jika begitu, maka kau tetap bertahan di tempat ini. Ambil kekuatan petir itu, sementara aku akan kembali turun. Nanti kau transfer kekuatan petir ke dalam tubuhku, biar aku bisa menggunakannya untuk memurnikan pil obat." Xiaolei hanya mengatakan, "Kau tenang saja, tidak perlu khawatir tentang hal itu." Setelah mengatakan hal seperti ini, Zhou Yan kembali melesat ke puncak ke-8. Dan kemudian beberapa tetua yang berada di dalam klan Yao ketika menyaksikan apa yang dilakukan Zhou Yan hanya bisa mengatakan, sebenarnya bocah ini akan menggunakan kekuatan dari pil petir untuk menggabungkan pil obat miliknya sendiri. Zhou Yan kemudian berkata kepada Xiaolei menggunakan kekuatan jiwanya, "Jika kau nanti sudah tidak kuat bertahan, segeralah pergi dan biarkan sisanya aku yang mengatasi." Xiaolei pun kemudian menjawabnya, "Tenang saja, bagaimanapun juga kita adalah satu, dan kau juga tidak boleh meremehkan diriku." Zhou Yan cukup puas dengan jawaban dari kekuatan jiwa milik Xiaolei itu. Tidak lama kemudian, kekuatan petir yang berada di langit, yaitu petir 3 warna, 5 warna, dan juga 7 warna, semuanya menjadi bergejolak. Seolah-olah mereka telah menemukan targetnya dan kemudian akan melakukan sambaran terkuat. Jika Xiaolei gagal menghadapi serangan dari 3 petir ini, kemungkinan dia akan hancur. Zhou Yan kemudian memberikan sebuah kode kepada Xiaolei, "Jika kau sudah siap, maka lakukan." Xiaolei menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mulai kembali melesat ke arah langit sambil membawa sebuah kekuatan misterius di telapak tangannya yang kemudian dilemparkan ke arah awan hitam. Hal itu benar-benar memprovokasi 3 petir yang berada di dalamnya. Yao Yuan ketika menyaksikan apa yang dilakukan Zhou Yan dan juga Xiaolei hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, jika tubuh dari cloning jiwanya dihancurkan, maka bisa dianggap Zhou Yan telah gagal. Namun jika dia berhasil dan mampu menggunakan kekuatan dari petir itu untuk menggabungkan pil obatnya, maka Zhou Yan akan menjadi orang nomor 1 di dalam dunia alkemis. Metode yang dia gunakan terlalu menakutkan. Bahkan aku tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Zhou Yan ini. Shen Hong kemudian berkata, kekuatan dari petir 7 iblis bukan sesuatu yang bisa ditangani dengan cara yang biasa. Apalagi itu adalah petir 3 warna, 5 warna, dan juga 7 warna yang merupakan kekuatan gabungan dari ketiganya. Aku cukup yakin bila petir ini mengenai seseorang yang berada di bintang 8 dosian, maka orang tersebut juga akan langsung gosong dalam seketika. Zhou Yan, orang ini benar-benar tamak. Apakah dia tidak sadar tentang apa yang sedang dia hadapi? Detik berikutnya, petir yang berada di langit telah akan segera muncul. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaolei hanya tersenyum tipis dan kemudian dia berkata, biarkan aku melihat seperti apa kekuatan dari penggabungan kalian bertiga. Akhirnya, pung, diar. Serangan pertama pun saat ini telah langsung meluncur ke arah dari Xiaolei. Tanpa ragu lagi, dia menggunakan tubuhnya sebagai sebuah tameng. Lalu tubuh dari Xiaolei ini benar-benar dihantam oleh kekuatan gabungan dari petir 3 warna, 5 warna, dan juga 7 warna. Meskipun kekuatan dari petir ini sangatlah mengerikan, tapi hal tersebut tidak mampu melukai seorang Xiaolei. Dan kali ini, Xiaolei telah mentransfer energi petir yang telah dia serap ke dalam tubuh dari Zhou Yan. Sehingga Zhou Yan memiliki kekuatan doki untuk bisa menggabungkan pil obat yang berada di dalam kuali alkemis di puncak ke-8 ini. Semua orang yang telah menyaksikan apa yang dilakukan Xiaolei dan juga Zhou Yan benar-benar sangat takjub. Mereka tidak habis pikir bahwa Zhou Yan akan memiliki sebuah metode yang sangat mengerikan seperti ini. Mendapatkan asupan energi dari kekuatan petir membuat doki di dalam tubuh Zhou Yan melonjak dalam seketika. Dan dia telah menyalurkan ke dalam kuali alkemis yang berada di hadapannya. Pil obat yang berada di dalam kuali itu sekarang juga telah menunjukkan tanda-tanda penggabungan sempurna. Xiaolei yang masih berada di langit berdiri dengan gagah berani. Dan kemudian dia kembali memprovokasi petir yang berada di atasnya itu. Apakah hanya seperti ini saja kekuatan
dari gabungan kalian bertiga. Cepat keluarkan kekuatan terbesarmu. Mendapatkan teriakan seperti itu oleh seorang Xiaolei membuat awan petir yang berada di langit bergejolak dengan cara yang tidak biasa. Dan kali ini petir 3 warna, petir 5 warna, dan petir 7 warna benar-benar bergabung menjadi satu. Fluktuasi energi alam yang sangat mengerikan tersebar di dalam tempat ini. Bahkan raut wajah dari seluruh alkemis yang berada di dalam lembah obat telah berubah menjadi sangat jelek karena mereka ketakutan. Sementara para penonton dari channel Sobat Movie hanya bisa pelanga-pelongo saja. Dan mereka telah mempersiapkan kata-kata untuk berkomentar ceritanya terlalu bulat. Memang iya, pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, pung! 3 petir yang telah bergabung menjadi satu sekarang mengirimkan kekuatan terbesarnya. Xiaolei ketika menghadapi hal seperti ini tanpa ragu langsung mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa, dan kemudian kekuatan petir itu benar-benar menghantam tubuhnya. Xiaolei tidak ragu-ragu lagi langsung mentransferkan energi besar dari petir ini ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun mendapatkan pasokan kekuatan yang luar biasa. Dia kemudian berteriak, "Pil peringkat ke-8, pil transformasi jiwa surgawi, datanglah ke dunia!" Kekuatan petir yang telah ditransferkan oleh seorang Xiaolei oleh Xiaoyan kali ini dimasukkan ke dalam kuali alkemis yang berada di hadapannya. Dan detik berikutnya, sebuah cahaya keemasan kini telah muncul dari dalam kuali alkemis milik Xiaoyan. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan tersebar dari dalamnya. Pandangan mata dari Yao Yixuan, Yao Yizhen, Ling Xi, dan juga pemimpin klan Yao yang merupakan Yao Yuan. Kali ini, raut wajah mereka dipenuhi dengan kejutan luar biasa yang kemudian secara serempak mengatakan, dia benar-benar berhasil, dan itu adalah pil suci. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan memang telah berhasil membentuk pil suci miliknya ini? Ataukah masih akan ada kendala lanjutan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.